Emilio Audero, Joey Pelupesi, Dean James yang dimiliki oleh Dean James. Dia posisinya paling atas yang sangat amat tebal grafisnya. Ketum PSSI Pak Erick Thohir mengumumkan nama pemain baru naturalisasi bagi timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bersama untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tomideski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi Ketum PSSI mengumumkan 3 nama pemain naturalisasi baru bagi timnas Indonesia. Yang pertama ada Emil Audero, usia 28 tahun, posisi penjaga gawang, bermain di Como, kasta tertinggi Liga Italia. Kemudian yang kedua ada Joey Pelupesi, usia 31 tahun, posisinya gelandang bertahan, bermain di Liga 2 Belanda, nama klubnya Lommel. Kemudian yang ketiga Dean James, usia 24 tahun, posisi pemain belakang terkhusus fullback sebelah kiri, bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, nama klubnya yaitu Eagles. Kita bahas masing-masing. Yang pertama Emil Audero, jelas kawan-kawan kita nggak bisa hanya bergantung ke satu posisi penjaga gawang, yaitu Martin Paes. Butuh yang namanya ketebalan, itu normal. Dan ya, bagi kiper-kiper kita yang berasal dari kompetisi domestik, dengan adanya Martin Paes, dengan adanya Emil Audero, hitung-hitungan di atas kertas sangat amat sulit pastinya bersaing. Ya, bola itu bundar. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika kiper-kiper kita dari Liga 1 Indonesia bisa memberikan penampilan yang istimewa, bukan tak mungkin dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia. Salah satu persoalan bagi kiper kita ketika sudah tampil di level Asia yang berasal dari kompetisi domestik, kerap panik. Ketika panik, banyak implikasi yang bisa muncul di atas lapangan. Yang pertama, kesalahan dalam melakukan passing. Yang kedua, blunder dilakukan. Nah, yang dimana dua hal tersebut di momen timnas Indonesia sekarang ini sebisa mungkin harus dieliminasi. Ya, kita pun tentu nggak bisa mengatakan dengan adanya Martin Paes, dengan adanya Emil Audero, dengan adanya kiper-kiper top, otomatis gawang timnas Indonesia tidak melakukan kesalahan, tidak kebobolan dan lain sebagainya. Pasti setiap namanya kiper berkualitas tinggi ada juga yang namanya kebobolan, ada melakukan kesalahan, itu normal. Tetapi sekali lagi, bagaimana mengeliminasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan disebutkan oleh Pak Erick Thohir, kiper ketiga bagi timnas Indonesia nantinya sebisa mungkin akan ditempatkan pemain muda. Nah, aku berpikir kawan-kawan, nama-nama yang sudah diumumkan oleh Pak Erick Thohir harusnya normalnya di ACC nih oleh Patrick Kluivert. Nah, kenapa nggak mau kita di suatu hari nanti ada justifikasi ataupun keluar berita perekrutan ataupun mengambil pemain A, pemain B, pemain C itu berasal hanya dari PSSI, bukan rekomendasi pelatih kepala. Nah, itu perlu kita luruskan. Dengan adanya Martin Paes, seperti dikatakan Pak ET, ya apa dengan ada Martin Paes, dengan adanya Emil Audero, seperti yang disampaikan tadi, semakin bisa nih memacu persaingan yang kuat bagi kiper timnas Indonesia. Case close ya terhadap kiper, ya aku pikir itu sangat amat penting. Dan Emil Audero dengan segala pengalamannya sudah layak lah untuk mendapatkan apa sekarang ini di timnas Indonesia. Aku nggak mau membahas drama-drama sebelumnya yang sudah pernah dilontarkan oleh keluarga dari beliau. Kita bahas dari sisi teknisnya ya kawan-kawan. Karena di media sosial masih banyak itu yang belum bisa move on dari apa yang disampaikan oleh keluarga Emil Audero. Oke, kemudian yang kedua, Joey Pelupesi. Ini menarik kawan-kawan, karena pada dasarnya kebelakangan Jairo menjadi salah satu pemain yang disebut-sebut akan memperkuat timnas Indonesia. Ternyata ada beberapa administrasi yang masih digodok dengan lawyer. Akhirnya muncullah nama Joey Pelupesi, usia 31 tahun, bermain di Lommel, gelandang bertahan. Dan ketika nama tersebut disampaikan oleh Pak ET di media sosial, memang ramai mengatakan kenapa sudah tua, kenapa ini, kenapa direkrut ini, sayang sekali, bla bla, formnya sudah menurun. Form Joey Pelupesi ini kemarin pada saat ia bermain di klub yang ada di Inggris, bla bla, banyaklah justifikasi. Sekali lagi kawan-kawan, aku berpikir perekrutan Joey Pelupesi ini merupakan rekomendasi yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan
stafnya juga ya. Sedikit banyaknya mereka dari Belanda, pelatih timnas kita, mereka pasti lebih bisa secara detail mengetahui sosok dari Joy Pelupesi. Pada dasarnya jika aku bedah beberapa bank data yang aku miliki dari data statistik kawan-kawan, ini salah satu sampel ya. Pada tahun 2020-2021 Joy Pelupesi bermain kawan-kawan. Dia diagram warna di tampilan ini, kemudian Lamin Diaby warna merah. Kita nggak fokus ke Lamin Diaby karena secara positioning Lamin Diaby ini lebih attacking, tetapi kita fokus ke diagram yang berwarna hijau. Nah, Joy Pelupesi dari data ini menunjukkan kekuatannya dari sisi bertahan, dari sisi defensif ketimbang dari sisi attacking. Nah, memang sosok ya Joy Pelupesi ketika kita bicara gelandang bertahan sangat amat provide. Nah, karena fokus sekali sosok dari Pelupesi ini pada tahun 2020-2021 ke gelandang bertahan, jadi ketika mengalirkan pada fase attacking, peran yang harusnya bisa dimanfaatkan, dioptimalkan dari Joy Pelupesi agak terrem, agak nggak terlalu menonjol. Di timnas Indonesia, ya butuh memang gelandang bertahan lagi untuk bisa menciptakan yang namanya keseimbangan. Gelandang bertahan ini bukan hanya secara konotasi pemain tersebut gelandang bertahan, tetapi bagaimana pemain tersebut memang punya secara power, punya secara fisik, punya secara intelijensi untuk bisa merusak, untuk bisa mengamankan, melindungi pertahanan dari timnas Indonesia. Berdasarkan informasi yang aku gali kawan-kawan, Joy Pelupesi ini termasuk pemain yang secara individu pada masa prime-nya, ya semoga bersama timnas Indonesia dia pun bisa memunculkan masa prime-nya, kerja keras. Ini dia ya, penting nih, kerja keras, kemudian skillnya sangat amat menonjol. Skillnya itu bukan berarti harus gocek-gocek ya. Skillnya itu kan ada reading the game, bagaimana pembacaan situasi di atas lapangan, sosok gelandang bertahan, scanningnya kan harus kuat ini, membaca apa yang harus dilakukan untuk timnas Indonesia. Ya kita lihat aja bagaimana perkembangan yang akan dimiliki oleh Joy Pelupesi untuk timnas Indonesia nantinya. Dengan usianya 31 tahun tentu nggak lama, hitung-hitungan di atas kertas karirnya bersama timnas Indonesia. Tetapi semoga ketika dia bersama timnas bisalah mengeluarkan potensi yang seharusnya diharapkan. Oke, kemudian yang ketiga, yang terakhir ada Dean James. Dia 24 tahun, posisi pemain bertahan sebelah kiri, dan dia juga bisa hybrid ya di beberapa posisi. Ini merupakan data yang aku dapat kawan-kawan pas network, yang merupakan jalur umpan yang dimiliki oleh Dean James. Dia posisinya paling atas, yang sangat amat tebal grafisnya, dan di situ grafis dari Dean James tebal beririsan dengan effort, yang artinya dari grafis ini Dean James sangat amat memiliki koneksi deras terhadap effort dari sisi memberikan passing, memberikan umpan. Nah, ketika kita bicara sosok Dean James, iya dia sosok pemain belakang. Ia memiliki kemampuan mendistribusikan bola. Secara tipikal klub yang dimiliki oleh Dean James ini kan kuat nih dari bermain untuk membangun dari kaki ke kaki, dan itu profile yang dimiliki oleh Dean James. Kekuatannya dari membangun permainan kaki ke kaki, akhirnya membuat ketebalan datanya pas networknya teraplikasi kawan-kawan. Bukan hanya sekedar kita melihat di atas lapangan, tetapi dari data pun beririsan. Dan aku membaca juga ketika kita membanding-bandingkan, misal di posisi fullback sebelah kiri misalnya kawan-kawan, ada nama Kelvin Verdong, Sen Petinama, Nathan Choon, Pratama Arhan, Doni Tripamungkas, Dean James, nanti kan bersama timnas Indonesia dan lain sebagainya. Dean James ini salah satu pemain yang jika dibandingkan dengan Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain yang bisalah bersaing. Artinya ketebalan untuk posisi sayap, bukan sayap, fullback sebelah kiri, back sebelah kiri memang sudah sangat amat tebal ya bagi timnas Indonesia. Otomatis mau tak mau akan ada beberapa nama yang harus juga tersingkir. Ya, realitanya seperti itu, fightnya seperti itu ya. Tentu bagi pemain-pemain yang tidak dapat lagi dipanggil timnas Indonesia harus bisa menunjukkan kemampuannya bersama klubnya agar bisa dilirik oleh Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia. Luar biasa memang ya.
serem sih melihat sektor sebelah kiri dari timnas Indonesia. Jadi kesimpulannya, Emil Audero ketika direkrut oleh timnas Indonesia, ya pemikiran yang sudah benar lah ya, segala kontroversi kita lupakan. Kemudian yang kedua ada Joy Pelupesi, dengan Jairo masih proses administrasi, ya so far so good lah ya dalam artikulasi untuk jangka pendek, karena kan usianya tadi sudah 31 tahun untuk gelandang bertahan yang memang kokoh dari timnas Indonesia. Kemudian yang ketiga, Dan James. Ini salah satu pemain di Eagles, kasta tertinggi Liga Belanda, memang dibicarakan dan bahkan diiris-iriskan dengan Kelvin Verdong. Dan James lebih unggul katanya. Nah, itu kan situasi yang ada di atas Liga Belanda. Kita nggak tahu nanti bersama timnas Indonesia bagaimana. Nah, kaitannya soal chemistry tadi. Apakah bisa secepatnya di-upgrade, dipadukan oleh Patrick Kluivert? Itulah yang menjadi PR sesungguhnya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.